Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kenalkan, nama saya Martinus Eriko dengan NIM 1101190255 dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi dengan kelas Literasi Data PT 43 hubungan 0506. Di sini saya akan menyampaikan tugas besar saya tentang mengomunikasikan data. Dan judul yang saya ambil dan saya teliti yaitu pengaruh aplikasi TikTok terhadap kreativitas mahasiswa. Untuk pertanyaan penelitiannya yaitu apakah TikTok berpengaruh terhadap kreativitas mahasiswa. Nah, di sini ada latar belakangnya. Di latar belakangnya oleh komunikasi yang merupakan hal yang dasar bagi manusia. Dan di era sekarang ini, masyarakat sangat mudah mendapatkan informasi dan berkomunikasi salah satunya melalui media sosial. Di media sosial yang lumayan banyak, salah satunya itu TikTok bisa menjadi media sosial yang saat ini diminati oleh masyarakat. Dan TikTok ini bisa menjadi pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi penggunanya. Kali ini saya akan membahas pengaruh positif dari TikTok yang salah satunya bisa meningkatkan kreativitas bagi penggunanya. Dan untuk kali ini penggunanya yaitu mahasiswa. Nah, di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh aplikasi TikTok terhadap kreativitas mahasiswa. Tujuan penelitiannya, kita bisa mengetahui apakah aplikasi TikTok ini berpengaruh terhadap kreativitas mahasiswa. Manfaatnya, tentu kita bisa mengetahui apakah aplikasi TikTok ini berpengaruh sehingga penggunaannya itu bisa dimaksimalkan untuk hal yang positif. Oke, di sini identifikasi datanya. Untuk variabel ada usia, jenis kelamin, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi TikTok? Jika tidak, maka data yang diinputkan oleh di kuesioner itu maka tidak akan dilanjut dan tidak akan dimasukkan ke dalam penelitian. Jika dia pernah menggunakan, maka lanjut untuk frekuensi penggunaan aplikasi TikTok, lama penggunaan aplikasi TikTok dalam seharinya, terus ketertarikan di aplikasi TikToknya, dapat mengembangkan ide-ide kreatif di aplikasi TikTok, kemudian aplikasi TikTok sebagai referensi untuk mengembangkan kreatif, dan apakah dia sudah menggunakan video di aplikasi TikTok. Itu si pengisi survei ini atau kuesioner. Jenis variabel itu kuantitatif karena memberikan deskripsi pengaruhnya dengan nilai. Kemudian dengan diskrit karena nilainya memiliki batas dimulai dari 0 sampai dengan 5. Kemudian skalanya nominal. Ini pengumpulan data yang saya lakukan melalui kuesioner melalui Google Form. Dan identifikasi datanya yaitu datanya terstruktur karena jelas batasannya. Uji statistik yang saya pakai yaitu dengan uji T karena menguji suatu pernyataan atau klaim. Yang mana klaimnya itu apakah TikTok itu berpengaruh terhadap kreativitas mahasiswa. Dan datanya kurang dari 30 buah, makanya saya menggunakan uji T. Di sini statistika deskriptifnya untuk jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan, didominasi oleh laki-laki sebesar 52,6%, kemudian ada usia terbanyak di 20 tahun dengan range di sini 8 sampai 25 tahun. Kemudian apakah Anda pernah menggunakan aplikasi TikTok? Ini 73,7% menjawab pernah dan sebanyak 28 responden. Jadi responden 28 ini akan diinputkan datanya dalam penelitian. Untuk 10 orangnya tidak diinputkan di dalam penelitian. Di sini dan di bawahnya ada frekuensi penggunaan aplikasi TikTok dalam sehari, yaitu 1 sampai 5 kali sehari dan datanya sebesar 71,4%. Kemudian di sini lama penggunaan aplikasi TikTok dalam satu hari yaitu 30 sampai 60 menit sebesar 39,3%. Di sini ketertarikan menggunakan aplikasi TikTok, di sini ada nilainya 1 sampai 5. Untuk 1 sangat tidak tertarik dan 5 sangat tertarik. Dan kebanyakan berada di nilai 4 yaitu tertarik sebesar 39,3%. Kemudian di sini setelah menggunakan aplikasi TikTok, responden dapat mengembangkan ide-ide kreatif. Di sini nilainya sama 4, berarti
sangat setuju. Untuk nilai 1 sangat tidak setuju, nilai 5 sangat setuju sekali. Koreksi nilai 4 setuju. Aplikasi TikTok sebagai referensi untuk memunculkan ide kreatif, di sini nilainya 4 setuju. Untuk nilai 1 itu sangat tidak setuju dan nilai 5 sangat setuju. Dan saya membuat video yang sudah ada di aplikasi TikTok, itu kebanyakan responden sangat tidak setuju sekali, berarti responden kebanyakan belum pernah membuat video yang ada di TikTok. Oke, selanjutnya metodologi yang saya gunakan ini uji T independen. Dengan nilai H0-nya, mahasiswa menggunakan aplikasi TikTok terhadap dikoreksi, H0-nya mahasiswa menggunakan aplikasi TikTok tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kreativitas mahasiswa. Nilai H-nya, mahasiswa menggunakan aplikasi TikTok mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kreativitas mahasiswa. Taraf signifikansinya itu 5% atau alfanya 0,05. Nilai T hitungnya 26,787. Didapatkan dari rumus yang ada pada gambar. Kriteria penerimaan dan penolakan H0-nya itu jika signifikansi atau nilai P-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, di sini kesimpulannya setelah dilakukan analisis dan uji statistik, nilai P-nya signifikansi yaitu 0, di mana nilai P-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, mahasiswa menggunakan aplikasi TikTok mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kreativitas mahasiswa. Sekian presentasi tugas besar literasi data saya pada kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.